Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Semoga hari ini semuanya sehat semua ya. Nah, Tribuners, hari ini kita akan kembali membahas mengenai COVID dan vaksin COVID yang didatangkan oleh pemerintah. Nah, untuk membahas mengenai vaksin COVID ini, kita sudah bersama dengan juru bicara Satgas COVID Provinsi Lampung, Ibu Dr. Rehana. Halo, Bu. Halo, Ibu. Halo. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya. Lagi di mana ini, Bu? Ini lagi di kantor. Oh iya, minta waktunya sebentar nggak apa-apa ya, Bu ya? Iya. Nah, kita juga sudah bersama dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bandar Lampung, Dokter Aditya. Halo, Dok. Dok, nggak ada suaranya. Oke. Ya, halo. Halo, dokter. Apa kabar, Dok? Baik. Assalamualaikum Bu Rehana. Iya, dokter lagi di mana, Dok? Masih di kantor juga, Bu, Mbak. Oh iya, sehat ya, Dok ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Nah, Ibu Rehana, Dokter Aditya, hari ini kita akan membahas mengenai COVID dan vaksin COVID ini. Kita ke ini dulu ya, ke Ibu Rehana, boleh ya, Bu ya? Oke. Iya. Nah, Ibu, berdasarkan informasi Bu, Indonesia termasuk Provinsi Lampung ini mendapatkan vaksin Sinovac untuk menangkal COVID-19 ini. Bisa jelaskan nggak Bu, ini vaksin seperti apa dan produksinya di mana ya Bu? Oh iya, saya mau menyampaikan dulu, kita ada regulasi bahwa ada peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam penanggulangan pandemi wabah COVID-19. Direncanakan pelaksanaan imunisasi secara bertahap yang dimulai katanya bulan November 2020. Namun ini sudah Desember. Kemarin kita lihat di TV, vaksinnya baru datang di Indonesia. Dan kita mendapat kabar lagi bahwa yang diutamakan adalah Jawa dan Bali, terutama daerah yang zona merahnya, provinsi yang zona merahnya banyak, ya. Sedangkan saat ini Provinsi Lampung satu zona merah dan untuk keseluruhan provinsi, walaupun kita masih ada yang kuning, ya kita sudah termasuk zona orange, Mbak. Jadi kita secara keseluruhan provinsi kita belum masuk di zona merah. Yang zona merah kita hanya yaitu kabupaten kota Bandar Lampung. Ya, kemarin Pasawaran, tapi Pasawaran keluar ya. Sekarang sudah ke zona orange. Ya. Nah, jadi kabarnya seperti itu. Jadi saya belum bisa memberikan informasi yang lebih lanjut. Ya. Tapi kalau untuk persiapan kami Provinsi Lampung, alhamdulillah tentang SDM, sarana prasarana dan lain-lainnya kami sudah siap. Tinggal menunggu ini kebijakan daripada pemerintah pusat ini bagaimana tentang vaksin Sinovac yang katanya buatan Cina. Ya, jadi kalau untuk persiapan di Provinsi Lampung, alhamdulillah kita siap untuk SDM, lalu siapa saja. Jadi yang akan disuntik, ya kan ada ketentuannya, ya rentang umur juga 18 sampai 59 tahun. Nah dari 18 sampai 59 kita cari, akhirnya kita ketemu hampir 5 juta orang, Mbak. Nanti yang akan disuntik akan mendapatkan vaksin ini sekitar 4.988.624. Dengan rinciannya itu ada tenaga kesehatan dan petugas pendukung di Pasyankes ada 22.141. Lalu penerima biaya bantuan iuran PBI, ya Jamkesmas atau itu JKN ada 2.892.051 orang. Petugas pelayanan publik ada 405.372 orang. Dan masyarakat dan pelaku ekonomi ada 1.629.060 orang. Jadi kalau untuk kesiapan tentang jumlah yang akan dilakukan vaksinasi, insya Allah kami sudah mendata. Kami punya tenaga kesehatan, baik medis dan non-medis sejumlah 24.800. Itu terdiri dari
ada medisnya 2.220, keperawatan ada sejumlah 9.370, kebidanan dalam arti bidan dia bisa melakukan penyuntikan 8.858, ya, lalu kefarmasian 852, tenaga kesmas itu kami punya 799 orang, kesehatan lingkungan ada 497, gizi ada 487, keterapian fisik itu ada 130, dan keteknisan medis ada 493, teknik biomedika ada 985, kesehatan tradisional ada 11 orang, dan nakes lainnya itu ada 98. Jadi total nakes yang ada di Provinsi Lampung berjumlah 24.800. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Sarana yankes kami ada 78 rumah sakit dan puskesmas ada 311. Ya, nah jadi sementara itu yang bisa saya berikan informasi, karena informasi lebih lanjut dari pusat kami belum menerima. Terima kasih, gitu Mbak. Iya, jadi dari informasi dari pusatnya itu belum tahu ya Bu ya kapan itu vaksin itu akan masuk ke Lampung ya Bu ya? Ya, belum ada kabar Mbak. Belum ada kabar gitu. Tapi meskipun belum ada kabar, sejauh ini Provinsi Lampung sudah bisa dibilang sudah siap 100% ya Bu ya? Ya, kalau dibilang 100% juga belum. Kita kan harus cari lagi ya. Tapi yang perlu kami siapkan seperti tenaga kesehatan, kita menghitung jumlah ya sesuai dengan rentang umur tadi 18 sampai 58 tahun. Terus juga yang diutamakan itu siapa saja, sarana yankes kita juga kami siapkan. Terus kita harus siapkan SOP pelaksanaan vaksinasi. Kita juga siapkan. Terus yang paling penting menyiapkan anggaran operasionalnya nanti untuk melaksanakan vaksinasi. Dan yang terakhir adalah kita juga harus menyiapkan sosialisasi edukasi pada masyarakat tentang vaksin COVID-19, ya, baik antisipasi isu penolakan vaksin. Seperti kita ketahui dulu MR juga ditolak, tapi alhamdulillah kami menggandeng selalu MUI kemana-mana, dan akhirnya Provinsi Lampung, provinsi kedua tercepat MR-nya dari seluruh Indonesia, walaupun notabene Provinsi Lampung itu sebagian besar adalah masyarakat penduduknya adalah Islam. Tapi alhamdulillah dengan penjelasan kita menggandeng MUI, kami bisa nomor 2 yang tercepat untuk mencapai vaksinasi MR di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, tentu kita menyiapkan tim monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan vaksin. Demikian, Mbak. Iya, Ibu. Nah, ini Bu, mengenai vaksin Sinovac ini Bu, ini saya bisa tanya ke Ibu atau ke Dokter Aditya, ini vaksin Sinovac ini sebenarnya vaksin yang seperti apa gitu ya? Ya, mungkin Dokter Adit mau jawab juga boleh, silakan. Iya, ini antara Dokter Ibu atau Dokter Adit. Boleh. Ya, Sinovac itu vaksin seperti apa? Saya juga nggak jelas ya, katanya untuk vaksinasi COVID-19. Dia diproduksi di China. Ya, dan kami didatangi juga ada vaksin lagi yang akan diuji coba. Ya, itu adalah vaksin dari Imperial dari London. Jadi yang akan diuji coba ini 2, yaitu di Bangka Belitung dan Lampung. Tapi kami lagi di assessment, apakah mungkin untuk dilakukan vaksinasi di Provinsi Lampung. Saya tanya kenapa Provinsi Lampung terpilih, karena dianggap katanya berhasil dalam vaksinasi MR katanya, khusus rubella. Nah, ini masih dalam tahap untuk assessment, belum tahu apakah akan tetap dilakukan di Provinsi Lampung atau akan dilakukan di tempat lain. Tapi yang terpilih itu 2 ya, ini untuk uji coba vaksin selanjutnya, untuk vaksin yang lain, bukan Sinovac. Gitu Mbak. Iya. Nah, kita ke Dokter Aditya dulu ya Dok ya. Ibu ya, ke Dokter Aditya. Nah, Dok, dari sisi medis Dok ya, itu seperti apa sih Dok tingkat keampuhan dari si vaksin Sinovac ini Dok? Ya, izin Bu Kepala Dinas. Jadi sebenarnya kalau tahu juga nggak juga ya, seperti yang Bu Rehana bilang, ini kan penyakit baru. Kemudian juga kita juga menghargai, coba bayangkan kalau
vaksin-vaksin zaman dahulu tuh impossible lah kalau setahun outbreak terus sudah dibikin vaksin. Tapi kan dengan kemajuan teknologi, dengan segala upaya, juga ada yang namanya, saya lupa istilahnya itu, yang emergensi itu artinya memang ada semacam percepatan di beberapa beberapa pabrik, beberapa negara kan ini berlomba-lomba juga nih Mbak Dini. Bikin tadi yang Bu Rehana bilang itu kalau nggak salah, kalau dari London tuh yang pabrik farmasi AstraZeneca ya. Kemudian juga ada yang dari itu dari Berlin, dari Jerman, kemudian yang kerjasama dengan Johnson & Johnson. Nah, Indonesia ini kan kebagiannya yang Sinovac ya. Sinovac ini kan dari China, karena memang mereka itu mereka itu yang pertama kali dapat wabah ini, dan memang kita tahu reputasi perusahaan Sinovac ini kan memang bukan perusahaan baru yang bergerak di bidang farmasi tentunya, dan khususnya di bidang vaksin. Dia menggandeng Bio Farma dari Indonesia, dari Bandung. Itu juga kan bukan perusahaan yang baru juga yang mengelola vaksin. Jadi yang pertama mungkin saya harus jelaskan bahwa Ikatan Dokter Indonesia sangat mengapresiasi. Ini kan sebenarnya Mbak Dini, itu kan rebutan negara-negara di dunia juga kan pada mau itu. Cuma kan itu kan masalah lobby, masalah kepercayaan dari negara, sehingga Indonesia tuh dipercaya karena setahu saya beberapa negara yang lain juga pada antri ya untuk mendapatkan ini. Jadi memang kita mengapresiasi keberhasilan untuk mendapatkan vaksin ini. Yang kalau saya ikut itu, mohon maaf Bu Rehana, pertama itu kita dikasih yang sudah jadi packingan dari China ya, dari Sinovac sendiri. Kemudian akan dikasih semacam kayak kalau istilahnya karena belum dapat juga ya semacam biangnya gitu, nanti akan di packing di Bandung. Dan itu yang untuk periode berikutnya. Jadi yang Ibu bilang yang untuk awal mungkin sudah ada jadi sudah siap untuk disuntikan. Cuma kan ini kan memang juga lagi menunggu dari Balai POM sendiri, kemudian juga laporan dari relawan yang 1.600 yang divaksin itu kan akan ada laporannya. Jadi memang kehati-hatian itu memang sangat diperlukan. Jadi kalau dari yang saya baca di surat dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, 2 isu selain yang Ibu bilang tadi masalah halal, yaitu masalah safety dan efikasi. Jadi masalah keamanan dan efektivitas vaksin ini terhadap tubuh ya. Nah itu juga akan didapat dari laporan dari yang sudah dikerjakan Bio Farma dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran di Bandung terhadap 1.600 ini, termasuk mungkin kejadian pasca vaksin ya, itu yang KIPDI itu juga nanti akan dilaporkan, dan efikasinya itu juga akan dinilai setelah vaksin itu diberikan. Ya mohon kita mungkin ya kita juga masih buta ya sebenarnya, efektivitas ini kan untuk Indonesia karena baru dicobakan juga. Kan vaksin ini kan semacam ikhtiar ya, semacam usaha untuk membentuk sistem imun dari yang divaksin. Tentunya juga kan akan sangat tergantung juga dengan sistem kekebalan imun yang divaksin juga. Kemudian mungkin ada faktor-faktor yang lain. Nah, yang itu yang mungkin nanti akan disiapkan. Jadi memang nggak bisa buru-buru. Ini juga ada tahapan-tahapan, tapi kalau safety memang itu tugas dan wewenangnya Balai POM untuk mensertifikasi bahwa memang vaksin ini sudah lolos uji di Balai POM. Mungkin itu Mbak Dini, Ibu Rehana. Iya. Jadi memang sudah ini Dok ya, sudah lolos dari Balai POM itu Dok ya? Sedang on proses kali ya Bu ya? Belum kan? Ya. Belum proses. Belum ya. Iya. Soalnya ini Dok, kok agak bingung ya. Jadi soalnya Dok, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini menyatakan memang masih memerlukan izin Dok penggunaan
penggunaan vaksin ini masih memerlukan izin di BPOM gitu sampai saat ini. Benar ya Betul. seperti itu ya? Ya. Mm-mm. Oh, iya pengendara. Jadi kalau sejauh ini bagaimana sih proses izin itu dok? Itu di pusat apakah memang sudah benar-benar izinnya tuh memang sudah keluar gitu dok? Bahas ini kan siapa dia yang tanya? Bu Rehana. Ya, Mbak. Ya, gimana Ini Bu? mungkin untuk membahas tentang vaksin ini terlalu cepat, Mbak. Mm-mm. Karena vaksin ini kita belum ada informasi lebih lanjut. Jadi kamu pun informasinya itu baru sekedar yang kami tahu yang tadi kami sampaikan. Jadi menurut saya, kalau kami sudah mendapat informasi yang jelas, baru kami akan berani untuk menyampaikan ke publik. Ya, saya mengikuti webinar, itu Menteri mengatakan ini saat ini adalah tahap simulasi. Ya, waktu itu seluruh gubernur ikut, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, itu ada beberapa, terus Menteri Pendidikan, Menteri Agama, itu ikut webinar. Jadi kesimpulannya, memang tidak ada suatu hal yang sudah pasti, Mbak, yang bisa kami sampaikan. Jadi mohon maaf, Mbak, jangan mendesak kami untuk membuat suatu hal yang belum ada pakemnya. Kalau Mbak tanya tentang penanganan COVID, saya bisa jawab dengan lantang. Tapi kalau soal vaksin, karena kami juga belum mendapat suatu hal yang benar-benar ada progresifnya yang bisa kami sampaikan, itu saya juga sebagai kepala dinas, sebagai juru bicara, belum berani bicara banyak, Mbak. Ya, yang saya tahu vaksin itu sudah datang. Kemarin ada evaluasi, ada pertemuan dengan Kabid P2 seluruh Indonesia, itu dipesankan juga. Soal vaksin kita jangan terlalu bicara yang mendalam, karena belum ada informasi yang resmi yang akan kita sampaikan lebih lanjut. Kami sebagai kepala dinas hanya diminta menyiapkan sasaran. Mana sasaran kamu, siapa saja nanti menurut kriteria yang akan disuntik, ya, lalu SOP-nya kita buat, bagaimana biaya operasionalnya, itu pun nanti kita siapkan. Semua kemarin menyampaikan APBD kami sudah ketok palu, nggak mungkin lagi kami akan memasukkan, termasuk Pak Anies waktu itu mengatakan, berapa sih sebenarnya untuk rakyat DKI ini, berapa biaya yang kami perlukan. Itu juga nggak bisa jawab, Mbak, karena memang pada taraf simulasi kata Pak Menteri Kesehatan. Ya sudah, jadi saya pun mengikuti arahan waktu webinar itu. Kalau Mbak tanya lebih dalam tentang vaksin ini, saya mohon maaf tidak bisa menjawab lebih dalam. Jadi yang bisa saya sampaikan hanya sekedar persiapan kami, SDM-nya, siapa saja yang akan disuntik, SOP-nya nanti kalau bikin vaksin dilaksanakan bagaimana, ya, terus menyiapkan anggaran operasional vaksinasi. Ini sudah telat, ya mungkin nanti ada dana dari pusat yang masuk ke BOK atau apa, ya mungkin BOK juga mekanisme APBD, Mbak. Nah kemarin memang jujur saja semuanya agak selesainya dengan belum jelas gitu bagaimana, karena Pak Menteri menjawab ini baru taraf simulasi. Ya, waktu Pak Gubernur DKI menanyakan bahwa untuk masyarakat DKI berapa sih yang dibayar pemerintah, biar kami bisa menyiapkan, kan ada Menteri Erick Thohir, tentu kan nanti Mandiri itu harus bayar, Mbak. Berapa jadi kami ini harus menyiapkan untuk rakyat DKI? Nah itu jawabannya adalah lagi disimulasikan, bayangkan. Nah kalau lagi disimulasikan kan berarti baru simulasi gitu, baru mencoba bagaimana ini untuk pelaksanaannya. Jadi saya mohon maaf kalau ditanya lebih dalam tentang vaksin, saya yang sepengetahuan saya, yang tugas saya yaitu menyiapkan sasaran sesuai rentang umur, menyiapkan Fasiankes, ya SOP untuk pelaksanaan vaksinasi nanti bagaimana saya siap, ya setelah itu memang sosialisasi edukasi masyarakat terkait vaksin, ya, dan antisipasi kalau penolakan vaksin itu juga akan segera mungkin kami lakukan, ya media elektronik melalui media elektronik, non elektronik, pendekatan pada tokoh agama, MUI, pada tokoh masyarakat.
Dan kami tentu akan membentuk tim monitoring dan evaluasi nanti gabungan dari beberapa mungkin organisasi profesi ya untuk menjadi tim monitoring dan evaluasi. Begitu Mbak. Nah, sekarang saya beralih ke Dokter Aditya dok ya. Ini kan sambil menunggu vaksin ini, tapi gimana sih dok? Minta edukasinya dok untuk ke masyarakat ini dok. Ini kan penularan COVID kan makin meluas ya dok ya. Jadi gimana sih dok supaya kita ini tidak gitu loh dok, agar penularan COVID ini tidak makin luas ini dok? Karena jumlahnya tuh saya perhatikan juga semakin banyak ya dok ya. Ya, mungkin pada kesempatan ini juga mungkin harus ini juga ya. Saya dengar juga ada masyarakat tuh jadi kayak apa ya, sangat apa ya, tadi Bu Rehana aja kan bilang memang kita belum dapat informasi yang lengkap ya, yang utuh tentang vaksin Sinovac ini ya. Tapi kan di masyarakat juga ini kan ada semacam harapan banget gitu ya, berharap sekali dengan vaksin ini. Nah, itu juga jangan sampai juga dengan semacam begitu nanti malah yang protokol kesehatan yang 3M itu jadi agak diabaikan. Nah, itu salah besar menurut saya. Jadi memang tadi seperti yang iklannya Tribun tadi, 3M itu ya tetap meskipun nanti ada vaksin itu kan semacam usaha juga, tapi yang paling penting kita protokol kesehatan yang 3M itu sudah jadi pilihan, jadi semacam lifestyle, gaya hidup. Jadi dimanapun, apalagi yang memang harus banyak kerja di luar, itu makin ini ya, makin harus lebih disiplin lagi dengan 3M, karena memang masyarakat ya kita tahu lah sekarang sudah lama gitu ya, ada yang jenuh, mungkin sudah apalah namanya, apalagi kayak dapat stimulus bahwa akan ada vaksin sehingga kayak dapat ini, yang dapat pembenaran untuk sedikit abai. Nah, itu menurut saya sesuatu yang harus kita ingatkan bahwa itu tidak benar, karena apalagi vaksinnya sendiri belum diberikan ya. Jadi mari semuanya, karena kalau semua komponen semuanya punya pemikiran yang sama, punya mindset yang sama dengan protokol kesehatan ini, saya yakin bahwa angka penyebaran COVID-19 ini bisa lebih kita kendalikan. Syukur-syukur makin menurun tentunya. Kira-kira begitu Mbak Dini. Iya. Nah, selain dengan protokol kesehatan dok, tentu kan kita harus meningkatkan imun tubuh ya dok ya. Itu caranya bagaimana dok supaya imun tubuh kita ini tetap terjaga? Apalagi sekarang ini kan cuaca lagi begini ya dok ya. Iya dok. Yang mungkin ya ini ya, yang sekarang ada tagline yang jaga aman, jaga imun, jaga iman ya. Jadi itu juga kan kita tetap sebagai orang yang beriman yakin bahwa Tuhan pasti memberikan cobaan ini yang sesuai kemampuan kita. Jadi kita juga tidak henti-hentinya mari selalu berdoa. Kemudian juga ya kalau saya pikir dengan sikap optimis tapi tidak abai tentunya. Kemudian juga istirahat ya. Sekarang juga kan banyak sekali yang kegiatan-kegiatan yang saya pikir di masyarakat itu sudah mulai mengadakan pesta, ada kegiatan-kegiatan lainnya yang memang mereka mungkin kalau saya tanya kan karena memang sudah ditunda gitu, ini sudah mau akhir tahun, akhirnya kan pada ini ya, pada diadakan gitu ya. Jadi ya ini kan juga yang kita takutkan ya. Bergembira, hati yang bergembira, kemudian juga makan makanan bergizi, apalagi kita ya benar BMKG juga saya baca kita sampai akhir tahun ini dalam situasi cuaca yang begini ya, itu juga mungkin kalau nggak hati-hati itu juga menurunkan sistem imun, jadi makin harus lebih hati-hati juga gitu loh Mbak Dini ya, mungkin itu Mbak Dini. Iya, dan olahraga jangan lupa ya dok ya. Harus.
Itu yang paling bikin mager gitu. Oke, Dokter Aditya, Ibu Rehana, sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan mungkin dari Ibu Rehana? Pesan-pesannya Ya, untuk masyarakat gitu. terima kasih Mbak Dini. Saya hanya pesan, sebelum vaksin datang, protokol kesehatan itu 3M itu, kalau kita melakukan dengan baik dan benar, patuh, itu sudah merupakan vaksinasi sebenarnya. Ya, jadi kita menunggu sampai menunggu, tapi protokol kesehatan dengan kita pakai masker yang benar, ya, cara benar dan maskernya juga benar. Dan yang kedua, kita sering-sering melakukan cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir, ya, dengan menggunakan sabun dan atau selalu membawa hand sanitizer. Yang ketiga, kita tetap menjaga jarak aman, ya. Jadi itu kita lakukan dengan ketat saja, insya Allah kita sudah juga bisa sebagai vaksinasi untuk tubuh kita. Sambil kita menunggu vaksin yang benar-benar itu datang nanti ke Provinsi Lampung, ya. Protokol kesehatan merupakan harga mati. Itu yang selalu saya sampaikan. Ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun selama 20 detik atau selalu membawa hand sanitizer. Kata Dr. Adit, dengan ada adaptasi kebiasaan baru, lifestyle kita berubah. Iya. Jadi kalau mau pergi, kita jangan lupa maskernya, jangan lupa dalam tas ada hand sanitizer. Ya, kalau saya pasti ada lagi satu lagi masker yang tambahannya. Kalau saya, karena jujur kami ini pejabat publik yang sangat sering bertemu dengan semua orang. Jadi mungkin resiko untuk terkena juga sangat besar. Namun kita tetap berdoa kepada Allah, semoga kita tidak terpilih untuk menderita COVID-19. Itu Mbak. Tetap pesan saya adalah protokol kesehatan itu harga mati. Dan selama ini yang kita lakukan itu mungkin coba dievaluasi sepertinya belum 100% benar. Kenapa yang tadi Mbak Dini sampaikan kok bertambah terus? Kalau bertambah terus pasti Mbak, karena kami melakukan perluasan tracing. Ya, kita untuk mencari orang-orang yang positif tapi asimptomatis atau yang dikenal dulu yang namanya orang tanpa gejala. Jangan kalau kita tidak menemukan orang-orang itu lalu kita isolasikan, ya kan, tes, treatment, ya, tracing dan lakukan isolasi. Kalau kita tidak menemukan dengan cepat orang-orang OTG ini, dia akan menjadi super atau silent spreader. Ya, jadi kita tidak tahu apakah dia OTG atau bukan. Kalau kita tidak cepat melakukan tesnya, lalu kita tracing, ya, kita harus segera isolasi. Jadi pesan saya adalah tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Insya Allah kita bisa untuk memutus rantai penularan COVID-19. Itu Mbak yang dapat saya sampaikan. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Iya, semoga Ibu sehat terus ya Bu ya. Ya. Nah kalau Dokter Aditya Dok, ada yang mau disampaikan Dok? Ya, sama-sama Bu Rehana. Mari sama-sama masalah protokol kesehatan itu jangan bosen, jangan jangan lebay juga lah. Jadi memang nggak tahan lagi, sudah apalagi ini kan Tribuners ya, yang masih anak-anak muda, tolong deh, mungkin buat Anda itu tidak menimbulkan apa-apa, tapi mungkin buat keluarga, apalagi yang punya resiko tinggi di rumah, itu mungkin akan jadi malapetaka ya. Jadi mari sama-sama kita punya tanggung jawab yang sama, jangan semuanya dibebankan dengan pemerintah. Semua masyarakat Indonesia punya kewajiban yang sama untuk menjaga kesehatannya dengan 3M tadi. Kalau semuanya kompak, semuanya solid, insya Allah kita bisa terlindung daripada penyakit COVID-19 ini Mbak Dini. Mungkin itu, terima kasih ya Mbak Dini ya. Iya, baik Ibu Rehana, Dokter Aditya, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama. Iya, semoga dokter sama Ibu selalu sehat terus ya. Tetap semangat ya Bu ya kerjanya. Iya, baik Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Ibu Rehana dan Dokter Aditya. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak,
jangan lupa helm sendiri. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan.